dengar suara tangisan dari luar kamarnya. Halo semua, balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini aku bakalan ngebacain lagi tentang cerita pendek terseram guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan komen. Kalian bisa request apa aja di kolom komentar. Aku bakalan usahain untuk ngebalasinnya satu-satu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama guys, aku mencium istri dan anak perempuanku sambil mengucapkan selamat malam kepada mereka sebelum aku tertidur. Ketika aku bangun, aku ada di sebuah ruangan yang cukup ramai dan suster bilang kepadaku bahwa itu hanya mimpi. Lanjut yang kedua. Di ponselku ada sebuah gambar ketika aku sedang tertidur. Aku tinggal di sini hanya sendirian. Oh, berarti ada yang motoin dia lagi tidur tapi dia hanya sendirian di sana. Oke, lumayan serem. Lanjut yang ketiga. Jangan pernah takut terhadap monster ataupun hantu. Coba lihat di samping kirimu, samping kananmu, di bawah tempat tidurmu, di belakang bajumu, atau di WC. Tapi jangan lihat ke atas. Dia benci kalau dilihat. Berarti hantunya itu ada di atas, guys. Oke, lanjut yang keempat. Kau mendengar suara ibumu yang menyuruhmu untuk pergi ke dapur. Ketika kamu sedang menuruni tangga, kamu mendengar bisikan dari WC. Jangan turun ke bawah sayang, aku juga mendengarnya. Oh, berarti itu bukan suara ibunya yang nyuruh, tapi yang lain. Oke, lanjut yang kelima. Anak perempuanku tidak mau berhenti menangis dan berteriak di tengah malam. Aku mengunjungi kuburannya dan menyuruhnya untuk berhenti, tetapi itu tidak berhasil. Berarti anaknya udah meninggal dong. Oke, lanjut yang keenam. Kamu pulang ke rumah, lelah habis kerja seharian, dan ingin bersantai di kamarmu sendirian. Ketika kamu ingin menekan tombol lampu, tangan seseorang telah ada di sana terlebih dahulu. Oh, berarti dia saklar, udah ada tangan orang di situ, dan dia megang tangan orang itu, guys. Oke, sekarang lanjut ke cerita yang ketujuh, dan judulnya itu adalah Home Alone. Kamu berada di rumah sendirian, dan saat itu ada berita soal pembunuh berdarah dingin yang meloloskan diri dari polisi. Kamu melihat di halaman belakang rumahmu dan kamu menyadari ada seseorang berdiri di atas salju. Dia memiliki ciri-ciri sangat mirip dengan pembunuh berdarah dingin yang kamu dengar di berita dan dia tersenyum ke arahmu. Kamu menelan ludah, ketakutan dan mulai menghubungi 911. Sambil mencoba menelpon, kamu menyadari betapa dekatnya ia sekarang. Kamu menjatuhkan telepon dengan terkejut, tidak ada jejak kaki di atas salju, dia adalah pantulan bayanganmu. Oh, berarti dia itu pembunuhnya, guys. Lanjut. Yang ke-8. Cerobong asap. Seorang pria dilaporkan menghilang dan keluarganya mencari sekuat tenaga namun tidak membuahkan hasil. Itu sampai ada bau tidak sedap yang datang dari tempat perapian. Keluarganya mengintip ke atas cerobong asap yang gelap dan menemukan bahwa dia tersangkut ketika menggunakan baju Sinterklas. Semenjak saat itu anak-anak mereka tidak pernah meminta apa-apa pada saat Natal. Lanjut, yang ke-9. Kode konfirmasi, judulnya guys. Ketika sang penjaga melakukan scan pada tiketku, mesin tersebut berbunyi sangat keras dan sangat mengganggu. Pak, kami yakin ada yang error dengan tiket Anda. Kode konfirmasinya tidak cocok dengan data kami. Apakah Anda bisa menunggu sejenak? Setelah penumpang terakhir berjalan melewati sang penjaga, seorang kurir mengantarkan sebuah map. Sang penjaga membuka dan mengecek dengan cepat dan menemukan apa yang ia cari. Seperti yang saya katakan, di sini terjadi sebuah kesalahan sistem.
Ini terjadi cukup sering dari yang saya pikirkan. Saya minta maaf atas kesalahan ini. Sang penjaga menjelaskan sambil menyobek tiketku. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang membutakanku. Aku menutup mataku sejenak kayak silau guys. Ketika aku membuka mataku kembali, aku sedang di rumah sakit dan dikelilingi oleh dokter dan suster yang nampaknya sangat lega bahwa aku tersadar. Itu hanya terjadi beberapa saat sambil terdengar suara mesin yang berbunyi keras dan lagi-lagi sangat mengganggu yang datangnya dari ranjang di sebelahku. Oh, mungkin ini kayak sama di kalau misalnya dia udah mati, mungkin di sana pakai kode konfirmasi. Ini ilustrasinya aja kalau menurut sesuai dengan ceritanya. Kayak pakai kode konfirmasi dan pada saat dia mau masuk ternyata dia tidak cocok. Kayak kode konfirmasinya tidak cocok dan akhirnya dia sadar kembali. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini cerita yang keberapa guys? Aku lupa. Kayaknya yang ke-10 ya guys. Jadi kita lanjut yang ke-10. Judulnya Harry Hoyt. Harry Hoyt umur 32 tahun, mengalami cedera serius dalam kecelakaan mobil pada tahun 1999. Setelah ia sadar, dia memberitahu suster yang merawatnya bahwa dia sudah meninggal dan dibawa ke neraka. Harry menjelaskan secara detail tentang siksaan yang ia alami. Beberapa minggu kemudian, tetangganya protes bahwa ia mendengarkan musik yang terlalu keras setiap saat, bahkan di malam hari. Harry mengklaim bahwa iblis di neraka masih berusaha menangkap ia. Tubuhnya akan terbakar kecuali ia mendengarkan musik untuk menakuti iblis. Harry ditemukan meninggal dengan kondisi terbakar setelah pihak berwajib diinformasikan soal musik yang dimainkan tanpa henti. Jadi, si Harry ini sengaja dengerin musik yang terlalu keras setiap saat, bahkan di malam hari, karena dia berusaha untuk menyingkirkan iblis yang mau menangkap ia gitu guys. Oke, lumayan serem. Oke, kita lanjut mungkin yang ke-11 ini ya guys. Judulnya adalah Pulang. Seperti biasa, aku pulang sore hari ini untuk memanfaatkan wifi di sekolahku. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Aku berpamitan kepada murid yang duduk di bangku belakang. Sebenarnya aku sadar kalau aku adalah murid terakhir di sekolahku tadi. Oh, oke. Jadi murid yang duduk di bangku belakang itu adalah hantu. Lanjut ke cerita yang ke-12. Judulnya adalah Teman. Aku memang pendiam. Dari sikap pendiamku ini, beberapa orang menganggapku aneh dan mereka berpikir kalau aku tidak memiliki banyak teman. Padahal justru sebaliknya, aku punya banyak teman, hanya saja mereka tak mampu melihatnya. Lanjut ke 13, judulnya adalah Buku. Suatu hari, salah seorang teman menyapaku. Katanya kemarin aku meminjaminya buku pelajaran yang tidak ia bawa. Dia mengucapkan terima kasih lalu pergi begitu saja. Padahal kemarin aku tidak masuk sekolah. Berarti siapa dong yang minjamin buku temannya? Selanjutnya, judulnya adalah Guru. Pagi ini jam pertama di kelasku kosong. Guru yang mengajar telat 30 menit. Wah, seru nih guys, telat 30 menit. Beliau meminta maaf atas keterlambatannya. Katanya beliau sedang ada urusan penting. Akhirnya beliau memberi kami tugas untuk menulis segala harapan dan cita-cita kami yang sekiranya belum terwujud dalam 2 lembar kertas. Lalu beliau pergi. Belum selesai kami mengerjakan tugas darinya. Terdengar pengumuman bahwa guru yang seharusnya mengajar di kelas kami pada jam pertama kecelakaan dan meninggal tadi malam. Kalau misalnya ceritanya itu nyata, dialamin, itu mungkin bakalan serem banget sih. Oke, lanjut. Judulnya adalah Boneka. Seorang gadis remaja terbangun tengah malam. Dia mendengar kegaduhan di atas lemarinya. Setelah menyalakan lampu, ia mengecek ke atas lemarinya. Ternyata hanya 2 boneka hadiah dari pacarnya. Lalu dia mematikan lampu dan mencoba kembali tidur. Tepat saat dia ingin memejamkan mata, dia teringat kalau pacarnya hanya pernah membelikannya sebuah boneka. Jadi 1 bonekanya itu punya siapa?
Lanjut ke cerita selanjutnya, judulnya adalah Kunjungan. Aku baru saja bertemu dengannya selama 2 jam. Lalu ia pamit untuk pergi. Sebenarnya aku masih rindu kepadanya. Namun aku tidak tahu bagaimana menghubunginya. Mengingat dia tidak memiliki telepon, aku tahu aku akan mengunjungi pemakamannya besok. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Saat membuka jejaring sosial, aku sering melihat beberapa perempuan menuliskan berbagai perasaannya pada sebuah status. Seandainya aku punya hati, mungkin aku bisa memahami perasaan mereka. Berarti hatinya itu bisa dia udah nggak punya hati, kalau nggak organ hatinya itu udah nggak ada, guys. Lumayan serem. Oke, cerita selanjutnya. Sudah seminggu, sebulan, ya setahun. Mereka mungkin melupakan diriku dan tidak mengenalku lagi setelah kecelakaan itu. Aku terpaksa tinggal di sini, walaupun tetangganya baik dan perhatian. Setiap ku ketuk pintu rumah lamaku, mereka diam saja. Masa harus didobrak? Ya emang susah, salah mereka sendiri memukul diriku, menusuk dan melemparkan tubuhku ke sebuah truk yang melaju kencang sekali. Saat aku hancur, mereka diam saja. Baiklah, aku tidur dulu di peti mati kesayanganku. Nyaman loh. Berarti Denny salah satu korban pembunuhan sekaligus kecelakaan. Selanjutnya itu adalah judulnya Midnight Snack, makanan tengah malam. Seorang pemuda tengah belajar di tengah malam di kamarnya. Saat itu tiba-tiba terdengar suara ibunya memanggilnya di luar kamar. Sayang, aku membawakanmu makanan. Bisakah kamu membuka pintunya? Pintu kamar itu tengah terkunci. Bisakah kamu tinggalkan di depan pintu saja? Jawab pemuda itu. Kemudian ia mendengar suara langkah kaki menuruni tangga. 1 jam kemudian terdengar suara ibunya lagi. Sayang, aku membawakanmu makanan ringan. Bukalah pintunya. Aku nggak lapar. Jawab pemuda itu singkat. Terdengar suara geraman dan tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu diiringi makian. Buka pintunya, cepat! Sang pemuda itu gemeteran, namun ia sama sekali tak bergeming dari pintunya. Beberapa saat kemudian ganti terdengar suara tangisan dari luar kamarnya. Kumohon sayang, bukalah pintunya, kumohon. Pemuda itu masih duduk di kursinya. Akhirnya setelah beberapa saat sunyi senyap, terdengar seperti suara wanita menjilat-jilat bibirnya dari luar dan suara langkah kaki menuruni tangga. Satu-satunya alasan pemuda itu tidak membukakan pintu karena kedua orang tuanya sedang pergi menginap ke tempat kakeknya. Dan saat itu juga ia sendirian di malam itu. Kalau misalnya kejadian itu nyata, ngeri banget gak sih, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, bilang mau makan. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Prefektur Gunma, Jepang, terdapat berita tentang satu keluarga bernama Suzuki yang ditemukan tewas dalam rumah mereka. Ternyata ayah mereka menjadi gila dan membantai seluruh keluarganya lalu bunuh diri. Setelah kasusnya dianggap selesai oleh pihak polisi, pihak kota kemudian memutuskan merubuhkan rumah itu. Sekelompok mahasiswa Tokyo yang menamakan diri mereka Grup Peneliti Paranormal memutuskan untuk melihat-lihat rumah itu pada suatu malam sebelum rumah itu benar-benar dihancurkan. Mereka terdiri atas 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ketika mereka tiba di sana, hari sudah larut malam dan tempat itu benar-benar berantakan sebab tengah berada dalam proses penghancuran. Sambil membawa sebuah kamera video, mereka tertawa-tawa menjelajah tempat itu. Halo Pak dan Bu Suzuki, permisi, kata mereka tertawa. Apa ini dapur kalian? Bolehkah kami menggunakan kamar mandimu? Mereka menghabiskan malam itu penuh dengan bercandaan. Hingga pagi hampir tiba dan mereka pun memutuskan untuk mengakhiri petualangan mereka. Selamat tinggal Pak dan Bu Suzuki, terima kasih sudah mengizinkan kami masuk. Salah seorang mahasiswa mengucapkan salam perpisahan sambil ketawa. Namun saat mereka hendak pergi, salah satu gadis menemukan sebuah cincin tergeletak di reruntuhan rumah itu. Hei, aku akan menyimpan ini sebagai kenang-kenangan, ujar gadis itu pada teman-temannya sambil menyematkan cincin itu ke jarinya.
Hari berikutnya, mereka menyetel hasil rekaman itu bersama-sama di kamar salah satu mahasiswa. "Halo Pak dan Bu Suzuki, permisi," terdengar suara bisikan lirih dengan suara serak di dalam video itu. "Selamat datang." Mereka tercekat, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Di dalam rekaman itu mereka mendengar suara yang pada malam sebelumnya tak mereka dengar. "Apa ini dapur kalian?" "Ya." "Bolehkah kami menggunakan kamar mandimu?" "Silakan." "Selamat tinggal Pak dan Bu Suzuki, terima kasih sudah mengizinkan kami masuk." "Jangan pergi, aku ingin ikut dengan kalian." Mereka semua gemetar. Tak ada yang mampu mengatakan apa-apa. Bulu kuduk mereka berdiri mendengar kata-kata terakhir. Namun itu belum semuanya. Di telinga gadis yang sambil mengambil cincin tadi malam, terdengar suara bisikan serak tepat di telinganya. "Hai, bisa tolong kembalikan cincinku?" Oke guys, ini cerita yang terakhir ya. Ibu mengatakan kita akan memainkan sebuah game. Sebuah permainan peta umpet dan ayah akan ikut dalam permainan itu. Ibu mengatakan kepadaku untuk menemukan tempat yang benar-benar baik untuk bersembunyi dan jangan mengeluarkan suara sedikit pun. Dia mengatakan bahwa ketika ayah menemukanku, maka aku harus kembali ke tempat ayah menghitung dan lari secepat yang aku bisa. Aku benar-benar mahir dalam permainan petak ini. Dia pasti tidak akan menemukanku. Ayah mulai menghitung. Aku pun segera bersembunyi ke dalam lemari pakaian orang tuaku. Tapi ada yang aneh dengan lemari ini, isinya agak kosong. Padahal biasanya selalu penuh. Kalau kupikir-pikir lagi, koper yang biasanya ada di bagian atas lemari ini juga sudah tidak ada. Sepertinya tadi kulihat koper itu ada di dekat pintu depan. Mereka pasti tadi sedang merapikan isi lemari ini. Pikirku dalam hati. Lama kutunggu ayah menemukanku, tapi ia tak kunjung datang. Aku mulai merasa lapar dan sesak di dalam lemari itu. Aku pun memutuskan untuk menyerah dan keluar dari lemari itu. Saat aku kembali ke tempat ayah menghitung, ia tidak ada di sana. "Ayah!" aku berteriak memanggilnya. Tidak ada jawaban. Ayah dan ibu pasti bersembunyi. Mereka memang suka iseng. Oh, jadi bisa aja nih guys, jadi anak kecil ini ditinggalin sama ayah sama ibunya, kayak dibuang gitu guys. Jadi kan kopernya udah nggak ada, baju-bajunya udah nggak ada kan di dalam lemari tadi, dan ibu sama ayahnya ini cepet-cepet langsung ninggalin si anak ini guys. Begitu, serem banget sih. Oke guys, sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe channel aku. Oke, goodbye.